Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengkajian kitab Bidayatul Hidayah. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai halaman 95, yaitu terkait dengan adab dalam bersuhbah, ya, dalam berteman. Pembahasan malam ini yaitu wa amal qismus salis, ya. Dan adapun bagian yang ketiga, jadi bagian yang ketiga, wahum dan bermula mereka al-ma'arif, yaitu orang yang baru dikenal, ya. Jadi ghairul asdiqa, bukan teman. Kalau asdiqa itu teman yang sudah berhubungan baik sejak lama, itu asdiqa, ya. Ma'arif di sini maksudnya orang yang baru dikenal. Gitu. Imam Ghazali memberikan, ya, bimbingan kepada kita bagaimana cara bergaul dengan orang yang baru kita kenal, supaya kita memiliki sikap yang tepat, ya. Terkadang dalam merespon pertemanan dengan orang baru, ya, ada dua kemungkinan. Kalau teman yang baru kita kenal nampaknya, ya, nampaknya kelihatan secara lahiriah kayak bonafit gitu. Nah, sikap kita terkadang berdampak dalam menghormati berlebihan, gitu. Karena melihat orang yang baru kita kenal itu nampak, ya, kayak orang kaya, gitu. Atau ada dua, atau kemungkinan yang kedua, ya, kita akan merendahkan. Wah, dia nggak ada apa-apanya, gitu. Atau yang pertama, wah, dia hebat, ya, dia kaya raya. Nah, Imam Ghazali mengingatkan supaya hati kita dalam bersahabat dengan orang yang baru ini tetap lurus, ya, tidak belok. Misalnya, ya, ketemu yang orang penampilannya kayak kaya tadi, kan penampilan bisa dibuat, ya, pakai mobil bisa rental misalnya, sehingga membuat orang kagum. Ketika kagum, akhirnya berlebihan dalam menghormati. Lah, kecenderungan hati menghormati yang berlebihan terhadap orang yang baru kita kenal, ini juga tidak diperkenankan. Kita harus, ya, posisi tengah-tengah, ya, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak boleh meremehkan atau merendahkan.
Sehingga respon kita belum apa-apa sudah negatif. Nah, kebiasaan yang seperti ini, ya ini yang seringkali terjadi di tengah masyarakat. Nah, Imam Ghazali memberikan panduan bagaimana bersikap ya terhadap orang yang baru kita kenal, gitu. Fahdar maka hati-hatilah. Ya ini langsung dikasih peringatan fahdar, maka bersikap hati-hatilah. Minhum dari mereka, ya siapapun orang yang baru kita kenal, kita posisinya tegak lurus, ya tidak menundukkan kepala karena untuk menghormati yang berlebihan, dan juga tidak boleh mendongak ya karena menganggap dia rendah, ini juga tidak diperkenankan. Maka fahdar, hati-hatilah minhum dari mereka. Fa innaka maka sesungguhnya dirimu lataro tidak melihat ya asyarro keburukan. Jadi kamu jangan terpesona dulu, kelihatannya perlente, bajunya bagus, mobilnya bagus, ternyata mobil rental. Kan banyak kasus seperti ini, penampilannya meyakinkan, ya dengan segala macam aksesorisnya, ya ternyata ya berujung pada penipuan, gitu. Maka di sini Imam Ghazali fahdar, hati-hati kalau ada model orang yang seperti ini, gitu. Sebab la taroh aila tazidu asyarro, kamu belum tahu keburukan dia. Ya, jangan-jangan dia itu modus, gitu. Jangan-jangan dia itu punya niat tidak baik, gitu. Illa mimman ta'rifuhu, kecuali dari orang yang sudah kamu mengenalnya. Ya, beda dengan orang yang sudah kita kenal, ya sudah tahu karakternya, modelnya, ya kita selayaknya kalau dia tamu ya kita hormati, gitu. Itu. Amma sodiku, adapun bermula teman, ya teman itu ayil wa huwa as-sodiq fil mawaddah. Teman yang sejati itu teman yang di dalam hatinya sudah ada kasih sayang, gitu. Jadi saling menolongnya itu ada, saling mengingatkan itu ada, saling memberi itu ada, saling perhatian itu ada. Ini namanya as-sodiq fil mawaddah. Gitu. Nah, sebab ada juga yang sodik tapi ya pragmatis, gitu. Ya, mendekat pada saat temannya itu sukses, tapi pada saat temannya jatuh dia lari ya lebih awal, ya bahkan tidak menganggap sebagai teman lagi. Ini. Nah, Imam Ghazali ya menyampaikan hendaklah dalam membangun pertemanan itu yang ada fil mawaddah, ada kasih sayangnya. Maka tidak ada pertemanan yang sejati kecuali pertemanan yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Misalnya temennya yang biasanya ngaji nggak ngaji, ditanya ada apa kok nggak ngaji. Nah, ini namanya as-sodiq fil mawaddah. Biasanya sholat jamaah kok nggak sholat jamaah, ada apa, ditanyai. Gitu. Jadi dalam hal kebaikan, ya dia bisa mengingatkan. Begitu juga dalam hal keburukan. Oh, teman ini kok nampaknya
jarang ngaji gitu. Bahkan didengar suka nongkrong-nongkrong gitu kan, suka minum-minum misalnya. Kalau teman yang ada mawaddah, ya dia akan mendekati, ya diajak bicara dari hati ke hati, kemudian diajak kembali kepada jalan yang benar gitu. Nah ini namanya as-shadiq fil mawaddah. Itu. Maka pertemanan para salik ya ini yang lebih memiliki as-shadiq fil mawaddah karena didasarkan pada ketulusan, didasarkan pada kepentingan akhirat. Ya, dia baik bukan karena dia kaya gitu. Dia baik bukan karena dia itu istilahnya suka memberi, tidak gitu. Karena memang sudah terjalin ikatan mawaddah. Kalau nggak ketemu pasti dia akan nanya. Gitu. Sekali seminggu nggak ketemu dia akan nyari. Nah, bagaimana kabarnya gitu. Nah, ini as-shadiq fil mawaddah ini di zaman sekarang ya. Ini nampaknya sudah sangat jarang ya. Pertemanan hanya dibangun berdasarkan kepentingan ya. Akhirnya pragmatis. Ketika sudah tidak ada kepentingan lepas gitu. Apalagi ya pada saat temennya jatuh tinggal pergi gitu. Nah ini namanya pertemanan yang tidak ada mawaddah. Maka Imam Ghazali ya menganjurkan dalam membangun persahabatan harus didasari dengan mawaddah, yaitu saling cinta kasih. Ya, dalam rangka sebagai partner ya, sebagai soulmate ya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepentingannya tidak sebatas kepentingan duniawi, tapi kepentingan akhirat. Ini yang as-shadiq fil mawaddah. Kalau teman yang sudah kita kenal, ya itu udah jelas bagaimana karakternya, modelnya, gitu. Kekurangannya kita sudah tahu, gitu. Jadi kita tidak ragu lagi, gitu. Tahu juga kelemahannya, tahu juga kelebihannya, ya. Wa ammal majhul, adapun teman yang tidak dikenal, ya. Ya, misalnya ketemu di terminal, di bandara, di bis ya. Ini kan namanya teman yang majhul, yang tidak dikenal. Fala yata'arradu laka bisyai'in. Maka janganlah kemudian kamu menampakkan ya istilahnya agak sedikit menunjukkan perhatian yang lebih gitu, nggak boleh gitu. Wa innama syarru kulluhu, dan adapun keburukan kulluhu semuanya minal ma'arifi, dari perkenalan ya. Setelah kita mulai saling tukar WA ya, tukar HP, kemudian saling bertemu, saling berkomunikasi ya. Kalau dia teman yang seperjalanan menuju Allah ya mesti ketemunya di masjid taklim gitu. Nah, kalau sudah mulai saling mengenal, sudah mulai ngerti karakternya itu, makodarta faida balaita bihim ya. Nah, ini alladzina yadharu syadaqah, yaitu mereka yang menampakkan
as-sodaqoh, yaitu pertemanan, bi'al sinatihim, dengan lesannya itu. Wa yahfunal adawah, dan dia menyembunyikan permusuhan. Fi bawatinihim, di dalam batinnya. Ini Imam Ghazali sudah mengingatkan, jangan terpesona ya dengan orang yang baru kita kenal, kemudian kita cepat atau mudah menyimpulkan, oh dia orang baik, dia orang soleh. Gitu. Belum tentu, karena itu bisa menjadi modus. Tetap fahdan, posisi berhati-hati ya, sebab terkadang ya ada orang yang modelnya haruna sodakoh, seolah-olah menampakkan saya sebagai teman sejati gitu. Ternyata itu sebatas di lesan. Ya. Wa yahfunal adawah, dia menyembunyikan permusuhan. Jadi ada dendam gitu. Awas lo. Nanti kalau lengah dikit, nah gitu. Ini namanya wa yahfunal adawah. Ini biasanya kalau ya teman dalam bisnis ya, mungkin dulu pernah dirugikan ya, itu harus waspada gitu. Nah, bisa jadi dia menyimpan dendam, mencari lengah kita gitu. Makanya Imam Ghazali mengingat fahdar, hati-hati, waspada. Bisa jadi dia baik hanya lesannya, tapi di dalam hatinya menyimpan permusuhan. Fa'aklil minal ma'arif, maka ya kurangi minal ma'arif ya, dari ya saling bertemu, saling bergaul gitu. Jadi kalau kita sudah mulai memahami ini karakter teman ini ada apa sih gitu. Kemudian sudah mulai bisa membaca gerak-geriknya. Oh, ternyata ini punya maksud tidak baik. Oh, ternyata dia di dalam batinnya ada adawah, ada permusuhan. Ini dianjurkan oleh Imam Ghazali, yaitu untuk mengurangi ya intensitas ya pertemuan dengan orang-orang yang seperti ini. Itu. Ya, sesuai dengan yang kita mampu. Misalnya karena mereka punya tujuan, ya tiba-tiba ngajak ketemu terus gitu. Oh, ketemu di tempat ini ya, di kafe ini misalnya. Nah, itu harus mulai dikurangi kalau menemukan ada indikasi bahwa orang tersebut punya niat tidak baik kepada kita. Gitu. Nah, ini Imam Ghazali ini ya ahli psikologi ya, jadi paham betul karakter ya beragam orang dalam pertemanan. Jadi tidak semua orang yang berteman dengan kita itu berniat baik, itu tidak ya. Ada yang di depan kita memuji ya, di belakang kita mencaci gitu. Ada yang tulus ya, apa adanya juga ada. Nah, ini Ghazali sudah mendeteksi model-model orang yang seperti ini. Gitu. Fa idza balaita bihim, ya, bagaimana seandainya kamu diuji, yaitu dengan ketemu teman-teman yang modelnya seperti tadi, bil mukhalatoh ma'ahum, ya, itu harus berinteraksi dengan mereka ya, bisa karena teman di kampus, bisa teman di perusahaan tempat kerja, bisa teman di komunitas, atau bisa teman di organisasi gitu. Itu seandainya ada model teman yang punya karakter ya boleh dikatakan inilah teman yang
memiliki niat yang tidak tulus lah gitu. Fi madrasatin, ya ternyata dia dalam satu sekolah gitu. Au masjidin, atau ternyata dia sering bertemu di masjid, atau sama-sama pengurus DKM misalnya gitu. Au jami'in, ya, atau komunitas. Au sukin, atau di pasar, ya ini kalau para pedagang. Au baladin, atau di sebuah kampung negara, ya. Balad ini kampung lah. Fayajibu, maka wajib alaika, bagimu, alla tastaghiru, tidak boleh untuk menghina itu. Jadi misalnya tadi sudah mendeteksi teman yang ada indikasi ya tidak baik, terus ada yang nampak tulus gitu ya. Ketika mukhalatoh, ya, berinteraksi, jangan sampai kemudian sikap kita menjadi negatif, yaitu dengan merendahkan, misalnya ya dengan tatapan mata yang tidak bersahabat, itu kan akan kelihatan ekspresi tatapannya ya tidak bersahabat, terus bahasa tubuhnya juga tidak menampakkan welcome untuk berkomunikasi gitu. Ini akan terasa. Nah, oleh Imam Ghazali dalam menghadapi orang yang seperti ini, alla tastaghiru, tidak boleh menganggap kecil. Aila tahtakhiru, tidak boleh menghinakan, merendahkan. Tetap dalam posisi ya bergaul dengan baik, tapi kita sudah punya kewaspadaan gitu. Tetap dijaga hubungan baik ya, tapi punya kewaspadaan. Minhum, dari mereka, ahadan, pada seorang. Fa innaka, maka sesungguhnya dirimu, la tadri, kamu tidak tahu, la'allahu, ya, mudah-mudahan dia, khairun, itu lebih baik, mingka, darimu, indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi maksudnya ya kita jangan terus menjas, ya, menghukum, oh itu mah orang buruk, orang jelek, wah itu mah ya. Langsung kita nilai, ya, ya itu tidak boleh, ya. Tetap ditunjukkan pergaulan yang baik dan tidak boleh merendahkan. Sebab kata Imam Ghazali, karena kamu belum tahu yang sesungguhnya, gitu loh. Bisa jadi karena asumsimu negatif, ya, maka dianggap dia orang yang negatif. Belum tentu. La'allahu khairun minka, bisa jadi ya dia walaupun begitu ternyata lebih baik dari dirimu, gitu. Terutama indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi Imam Ghazali mengajarkan ketika kita dalam masa pengenalan, ya, dalam membangun persahabatan, ya, tetap positive thinking, ya, jangan merendahkan, jangan menganggap hina, gitu. Sebab kita belum tahu. Nah, terutama berkaitan dengan perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika ada teman baru, ya, dianggap dia masih junior, kemudian direndahkan, ya, terus dia tidak dianggap, lah ini nggak boleh. Siapa tahu dia lebih baik di sisi Allah daripada kita.
Siapa tahu dia hatinya lebih bersih daripada kita. Siapa tahu dia lebih ikhlas daripada kita. Ini pesan Imam Ghazali. Ya. Wa fil hadis, dalam hadis, bihasabi mri'in minasyari ayah kira akhuhu al muslim kulal muslim alal muslim haramun damu wa maluhu wa irduhu. Jadi ya, terkait seseorang ya minasyari dari keburukan, yaitu seseorang merendahkan saudara yang lain, ya, padahal ya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Gitu. Jadi artinya kita dalam bersahabat ini ya terutama berkaitan dengan salik, yaitu orang yang menuju Allah, tetap berhusnudon, ya, berbaik sangka, ya, jangan sampai kemudian kita menghukum sesuatu yang kita belum tahu, khawatir dia lebih baik dari kita. Kemudian selanjutnya, berikutnya ini, wala tangdur, dan jangan kamu melihat, ya, melihat orang yang baru kita kenal tadi, ilaihim, kepada mereka, bi aini ta'zim, dengan pandangan keagungan. Ya tadi, wah karena misalnya kalau nampak secara lahiriah, wah pakaiannya ya perlente, mobilnya bagus gitu kan, ya. Atau misalnya di komunitas pengajian, oh ya dia sorbanan, dia jubahan misalnya. Lah ini kita nggak boleh wala tangdur ilaihim bi'aini taqdim gitu. Jangan kita melihat kemudian buru-buru dengan pandangan yang penuh penghormatan gitu. Karena dia pakai sorban, pakai jubah, terus kita cium tangan wala-wali misalnya. Ini namanya wala tangdur ilaihim bi'aini ta'dib. Harus dipastikan dulu gitu. Khawatir salah. Ternyata dia ini ya orang biasa yang tidak berilmu, ya, hanya berpura-pura aja seperti orang baik, orang soleh. Nah ini diingatkan oleh Imam Ghazali, wala tangdur ilaihim bi'aini ta'zim. Jangan terus buru-buru, ya, cium tangan wala-wali, harus nyari info dulu siapa dia. Karena khawatir salah gitu. Nah, ini pernah saya menyaksikan, ya, dua peristiwa. Yang satu, ya, ada seorang syekh, ya, ngajar kitab tasawuf. Kemudian ada seorang murid, salah seorang murid, karena syekhnya, gurunya ini pakai pakaian jubah, ya, pakai udeng-udeng di kepala, lah murid ini ikut-ikutan. Nah sebenarnya murid ini boleh dikatakan itu, ya maaf istilahnya, akalnya tidak sempurna gitu. Nah, dia pakai pakaian yang sama menyerupai gurunya, dan dia membawa kitabnya di belakangnya. Lah akhirnya ketika dia berjalan, orang antri cium tangan, setelah nyium syekh terus nyium tangan orang tersebut, padahal orang tersebut itu, ya maaf istilahnya, dikenal orang kurang akalnya gitu. Nah ini kan terpesona karena bajunya tadi yang mengikuti pakaian seorang syekh itu.
Terus pernah lagi saya menyaksikan gitu ya. Ya dia orang biasa gitu. Ya pemahaman keagamaannya itu ya bukan ahli agama lah. Ya istilahnya dia ya sholat 5 waktu, dalam pemahaman keagamaan ya pas-pasan biasa. Tapi suatu ketika dia pakai pakaian seperti masyayikh, pakai surban terus pakai udeng-udeng di kepala. Nah, terus dia berjalan. Nah, ternyata apa? Orang antri cium tangan. Orang antri cium tangan. Saya di belakangnya ya sambil nyolek nyubit ya. Karena ya orang luar ya menganggap ini sebagai Syekh Akbar ya, orang ya seorang guru sufi besar gitu ya, padahal dia hanya ya murid biasa yang secara pemahaman juga pas-pasan ya. Cuma ketika pakaiannya itu seperti itu ternyata orang melihatnya bi'aini ta'zim gitu. Jadi orang cium tangan bolak-balik gitu. Nah, maksudnya Imam Ghazali itu harus benar-benar tahu persis gitu. Jangan buru-buru menyimpulkan, oh ini orang soleh gitu kan. Terus akhirnya cium tangan dan sebagainya ini. Jadi wala tangdur ilaihim bi'ainil adzim ini sebagai masukan dari Imam Ghazali, jangan buru-buru kemudian kamu memberikan penghormatan yang berlebihan. Itu kan ternyata tadi yang pertama kasusnya kurang akalnya. Yang kedua ya dia orang biasa ya, dia hanya pengen pakai pakaian seperti syekh gitu. Nah orang yang nggak ngerti ya dicium tangan gitu. Tuh. Nah. Lahum kepada mereka fi hali dunyahum pada keadaan terkait urusan dunia. Fatahliku maka rusaklah Anda atau kalian. Jadi Imam Ghazali ya ini memberikan nasihat yang cukup bagus. Kalau contoh tadi itu kan berkaitan dengan orang yang pakai pakaian seperti seorang ulama besar gitu ya. Kalau ulama besar kita cium tangan takdim itu sudah wajarnya. Tapi kalau ternyata dia bukan ulama ya tadi yang sudah saya ceritakan, nah itu jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana kalau penampilannya ini terkait fi hali dunyahum ya, terkait dengan urusan dunia ya, misalnya ya penampilannya ya bonafit oke gitu, pakai mobil mewah misalnya. Lah terus tiba-tiba kita belum kenal, belum apa, belum tahu siapa dia, memberikan penghormatan yang berlebihan. Nah, penghormatan yang berlebihan ini dikhawatirkan oleh Imam Ghazali merusak hatinya karena dia ada indikasi tomak, berharap ini orang kaya raya, ini orang hebat, ya siapa tahu nanti punya perhatian terhadap saya. Nah ini oleh Imam Ghazali nggak boleh gitu. Jadi kalau dengan orang yang baru kita kenal, misalnya dari aspek tampilan lahiriah dia nampak membuat orang terpesona, ya jangan lantas kita kemudian ikut-ikutan, ya terus memberikan penghormatan yang berlebihan. Sebab apa, di zaman sekarang tidak sedikit model seperti itu, modus penipuan juga banyak. Gitu. Ini saran Imam Ghazali. Ya. Fatahliku maka Anda akan rusak. Rusaknya apa? Tadi
sudah muncul tomak, saya berbuat baik pada dia, kan harapannya supaya dia nanti punya perhatian terhadap saya. Ini sudah hatinya mulai rusak, ya, karena sudah ada tomak. Nah, bahaya berikutnya ya akan lebih nampak lagi, ya, dia, maaf tanda kutip, mencari muka, ya. Kemudian dampak negatifnya lagi akhirnya menjadi orang munafik, gitu. Seorang salik, ya, di hadapan siapapun, ya, kaya atau tidak, hatinya posisinya harus lurus, ya, tidak boleh, ya, menunduk karena supaya kita diperhatikan, ya, dan juga tidak boleh mendongak karena kita merasa hebat, ini nggak boleh. Jadi posisi hatinya tetap tegak lurus, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jangan sampai akhirnya kecewa. Ternyata dia penipu, kan kecewa. Ternyata dia banyak kasusnya, banyak merugikan orang. Gitu. Nah, ini oleh Imam Ghazali diberikan nasihat, sikap kita harus tegak lurus, ya. Misalnya belum kenal, ya sewajarnya aja, gitu. Tidak boleh berlebih-lebihan, ya, apalagi dengan tujuan tadi, ya, tujuan tomak, ya. Kemudian selanjutnya, ya, ujung-ujungnya ya pengen sesuatu darinya ini yang tidak diperkenankan oleh Imam Ghazali. Sebab kalau sudah ada indikasi hati kita, ya, tomak tadi kepada orang kaya, ya, ini bisababi hubbikat dunia, ini hati kita sudah mulai bergeser, sudah ada hubbud dunia, cinta kepada dunia. Itu sudah tidak proporsional lagi. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Man, barang siapa tawaddu'a, yang tawaddu, ya, tawaddu itu menghormati, ya, seseorang, ligina, karena kayanya, ligoniyin, ya, kepada orang kaya, liginahu, karena kekayaannya, gitu. Jadi siapapun orangnya, ya, apalagi ini ustadz atau kiai, ya, kemudian sampai cium tangan dengan tangan pengusaha atau orang kaya, ya, liginahu, ya, karena harapannya dengan cium tangan dengan orang kaya ini siapa tahu nanti dikasih sesuatu. Ini, jadi dia hormatnya karena ada sesuatu itu. Maka orang yang sikapnya seperti ini, dhahaba sulusatini, maka rontoklah, ya, seperdua dari imannya. Sulusatini, ya, sepertiga dari iman, 2/3 dari imannya, ya. Ini kan bahaya sekali, gitu. Maka sikap yang seperti ini penting, ya, bagi para ustadz, para kiai, gitu, ya. Jangan sampai, ya, di hadapan politisi, di hadapan pengusaha, ya, kemudian kita tawaduknya berlebihan, gitu, menghormatinya berlebihan, karena tadi hati kita sudah kemasukan hubbud dunia, kemudian ada upaya untuk mencari perhatian supaya nanti
dia memberikan sesuatu kepada kita. Nah ini nggak boleh menurut Imam Ghazali. Ini sama saja mengotori hatinya. Gitu. Nah, ini kan ya ilmu yang agak sulit itu. Maka penting ngaji tasawuf itu penting supaya kita punya sikap, ya, ada bimbingan ilmu. Kita tidak terlalu menunduk ya kepada orang kaya, kepada pejabat, kepada pengusaha, ya siapapun sama di hadapan Allah gitu. Ya kita menghormati ya sebagaimana selayaknya, tidak berlebihan. Nah ini yang sikap yang proporsional ini penting, tidak berlebih-lebihan. Gitu. Li'anna dunya, karena sesungguhnya dunia shaghiratun, itu kecil. Ya, jangan sampai kita menunduk kepada seseorang karena pengen dunia yang ada di sisinya, sebab dunia itu kecil. Ya, kalau hati kita sudah dikotori dengan hubud dunya, dengan merendahkan diri dengan cara seperti itu hakirah. Kita yang akan menjadi hina, gitu. Karena dianggap tidak memiliki sikap tegak lurus, ya hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada kecenderungan, ya kepada makhluk dan ingin sesuatu dari makhluk. Nah ini kalau ngaji tasawuf, nah ini yang perlu diluruskan, dibenerin. Gitu. Maka fatahlik rusak. Itu kalau ada orang, ya kiai, ustadz kok sudah sikapnya seperti itu, pasti rusak. Ya rusak, ya dia sulit untuk bisa melepaskan diri dari ketulusan, ya dalam memandang Allah. Akhirnya orientasinya lebih banyak, mencari muka kepada orang tersebut, kemudian sikapnya juga berlebih-lebihan. Nah ini oleh Imam Ghazali tidak diperkenankan seperti itu. Li'anad dunya shaghiratun, karena sesungguhnya dunia itu hina, itu kecil, indallah, di sisi Allah. Jadi seorang salik, seorang yang menuju Allah, posisi batiniahnya harus lurus, tegak lurus, ya, memandang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menoleh sedikit gara-gara makhluk, gara-gara dunia. Karena apa yang di sisi Allah lebih mulia. Itu shaghirun ma fiha, kecil segala sesuatu yang ada di dunia. Enggak ada yang istimewa. Itu jabatan misalnya, ya orang banyak hatinya hubud jah, dipenuhi dengan kecintaan terhadap derajat pangkat. Ya, ini kalau hatinya sudah ada hubul jah, cinta pangkat, ini akan muncul reaksi bagaimana mempertahankan jabatan. Nah ini begitu juga orang yang hatinya sudah hubud dunia, ya pasti akan ada upaya bagaimana bisa mendapatkan dunia, sekalipun ya dengan merendahkan dirinya, ya di hadapan makhluk. Nah, ini kan naudzubillah min dzalik, mencari dunia dengan merendahkan dirinya di hadapan makhluk. Jadi Imam Ghazali ya memberikan nasihat kepada kita, hati kita jangan sampai muncul hubbud dunia dan juga jangan sampai muncul hubbul jah, cinta terhadap posisi kedudukan, jangan. Kalau misalnya diberikan kedudukan, ya itu pandang sebagai amanah. Amanah dari Allah, ya dilaksanakan secara profesional, ya tanggung jawab, ya suatu waktu diambil, ya kita tidak ada masalah gitu. Jadi tidak masuk ke dalam hati.
Berbeda dengan orang yang dikasih jabatan kemudian jabatannya masuk ke dalam hati. Itu akan berupaya bagaimana jabatannya ini bisa langgeng gitu. Nah, ini bahayanya kalau di dalam hati sudah ada hubul jah. Ini Imam Ghazali mengingatkan kita supaya betul-betul clear ya, tidak ada hubul jah, tidak ada hubul mal. Nah, kalau hati kita clear nggak ada hubul jah, tadi kalau kita diberikan amanah, ya sebatas menjalankan amanah, ya akan dilaksanakan secara tanggung jawab dan profesional. Itu. Kalau misalnya diberikan mal harta, ya harta ini sebagai titipan. Nah, namanya titipan ya akan dilaksanakan sebaik mungkin. Ya, tidak sampai masuk ke dalam hati. Jadi menjaga hati dari hubul jah, hubul mal ini penting karena apabila sudah kemasukan dua virus ini fatahlik maka akan rusak. Ya, rusak iktikotnya, rusak pandangannya, ya rusak hatinya. Karena sudah ada virus yang masuk ke dalam hatinya. Wa mahma adama ahlut dunya fi qalbika, dan ketika mengagungkan siapa ahlut dunya fi qalbika di dalam hatimu. Jadi kalau hatimu sudah kamu penuhi dengan mengagungkan ahli dunia, istilahnya tunduk berlebihan kepada ya orang kaya, pejabat, ya, berlebihan gitu. Kalau hatimu sudah kemasukan itu fakot sakota, maka Anda akan runtuh min ainillahi, dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata kunci dari Imam Ghazali. Kalau hati kita sudah mulai bergeser ya kepada makhluk ya dengan menghormati yang berlebihan kepada makhluk ya untuk mendapatkan ya jabatan dan dunia, maka pada saat itu Anda telah runtuh ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orientasi hatimu sudah bergeser kepada makhluk. Tidak mungkin hati ini bisa dimasuki kecintaan kepada Allah dengan kecintaan dunia. Harus pilih salah satu. Kalau kecintaan dengan Allah, ya sudah, supaya hati ini ya la mahbuba ilallah, nggak ada yang dicintai kecuali Allah. Tapi kalau sudah ada selain Allah masuk ke dalam hati, pasti rusak, pasti gugur, ya, pasti rontok derajatnya. Ini yang bicara Imam Ghazali. Fakot sakota min ainillah. Ya, kedudukanmu akan runtuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam hatimu sudah bergeser orientasinya kepada makhluk, orientasinya kepada hubud dunya, orientasinya kepada hubul jah. Itu. Wa iyyaka, dan hati-hatilah, antubatila lahum dinaga, jangan sampai kamu menukar ya kepada mereka yaitu dengan agamamu, litana, supaya kamu memperoleh bihi dengannya min dunyahum, dari dunia mereka. Ya, jangan sampai para salik, para sufi itu bergeser hatinya seperti itu. Pasti fakot sakota, pasti Anda akan rontok posisi Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena apa? Anda sudah memilih ya kemewahan dunia. Fala yaf'al dzalika ahadun al-asghar fi ayunihim summa harama ma indahum wa in atawa kafalatu qabilum bil adawa wa huwa lam bisawab. Ya, sampai sini.